Om Swastiastu. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kelungkung akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Perkenalkan diri saya, bernama Nikomang Suamini dari SD Negeri Satre, dan rekan saya Rita Lestari dari SMP Negeri 1 Semarapura, beserta rekan saya Ninyoman Ratih Puspita Dewi dari SD Negeri 4 Takmu. Selamat menyaksikan. Mulai dah, Ce. Halo Bu Komang, apa kabar? Baik, Bu Rita. Bu Komang hari ini akan melakukan coaching ya? Iya, Ibu. Baik, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Komang kembangkan? Baik Ibu, ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, dari 3 kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan, adakah secara spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiganya itu secara spesifik ada Ibu yang mau ngambil 2 ya. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Ibu memilih 2 kompetensi. Pertanyaan terakhir nih, Iya. Bu Komang. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Komang inginkan. Adapun indikator yang ingin saya capai dalam melaksanakan coaching nanti, di mana coaching itu mau secara terbuka menerangkan permasalahan yang dia miliki, kemudian nantinya sampai dia menemukan solusi dengan menggali kompetensinya sendiri, seperti itu. Baik, selamat melakukan coaching ya Ibu. Jangan lupa tadi menggunakan alur percakapan kita, mendengarkan dengan rasa, dan juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Rita, terima kasih. Sama-sama. Hai Bu Komang, Gimana kabarnya hari ini? kabar saya hari ini baik Bu Komang, cuman ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya Bu Komang. Kira-kira kalau saya boleh tahu ataupun Ibu mau menceritakan apa sih permasalahan yang mengganjal dalam hatinya Ibu? Tentu saja Bu Komang, seperti ini Bu Komang. Akhir-akhir ini siswa saya di kelas mengalami penurunan belajar Bu Komang. Ini takutnya nanti terus-terusan seperti ini akan mempengaruhi prestasi mereka di kelas Bu Komang, seperti itu. Begitu ya Ibu Rati ya. Ibu Rati mempunyai permasalahan siswa Ibu yang menurun minat belajarnya ya di kelas ya. Nah, dari permasalahan tersebut kita akan bincang-bincang hari ini. Apa sih kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik Bu Komang, untuk apa yang saya ingin dapatkan pada hari ini, saya ingin siswa saya kembali aktif belajar seperti dulu lagi. Mereka mau belajar dengan menyenangkan, dengan aktif, dan mereka mau belajar berkolaborasi dengan teman-temannya. Seperti itu Bu Komang. Iya, baik Ibu. Nah, dari permasalahan yang Ibu hadapi itu, kira-kira Ibu sudah mengetahui apa sih penyebabnya? Kenapa siswa Ibu merasa menurun minatnya dalam belajar dalam kelas? Setelah Ibu mencari tahu penyebabnya itu.
seperti ini Bu Komang, mungkin saya rasa dalam pembelajaran saya hanya menggunakan media yang satu media saja Bu Komang, dan metode yang saya gunakan hanya menggunakan satu metode saja seperti ini ke Bu Komang. Begitu ya Bu Radia. Berarti Ibu ingin melakukan perubahan ya Bu ya? Iya, tentunya Bu Komang. Iya. Dari perubahan itu apa yang ingin Ibu capai? Seperti itu Bu Komang, yang saya ingin capai tentunya peningkatan dalam minat belajar anak tentunya Bu Komang ya, seperti itu. Dan yang saya ingin lakukan adalah yang pertama, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, bukan hanya ceramah saja. Terus media yang saya gunakan akan bervariasi juga. Saya tidak menggunakan media gambar saja, mungkin saya akan menggunakan video, dan saya akan menggunakan media konkret tentunya Bu Komang, seperti itu. Baik Bu, dari perubahan yang Ibu ingin disampaikan tadi dan ingin mencapai perubahan, kira-kira Ibu berada di level berapa hari ini? Untuk hari ini saya berada di level 5 Bu Komang. Ya, berarti Ibu ingin melakukan perubahan untuk mencapai yang lebih tinggi ya. Kira-kira berapa level yang ingin Ibu capai? Setelah saya melakukan perubahan di kelas, saya ingin mencapai level 8 Bu Komang, seperti itu. Nah, untuk mencapai level itu, kira-kira Ibu sudah memiliki nggak rencana atau rancangan aksi nanti untuk memperbaiki level Ibu agar lebih meningkat kembali, serta usaha apa sih yang sudah akan Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Baik Bu Komang, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, tentunya saya akan memperbaiki diri Bu Komang, supaya di dalam pembelajaran minat belajar anak-anak menjadi bersemangat lagi. Saya akan menggunakan metode-metode yang bervariasi di kelas, menggunakan media pembelajaran yang asik bagi mereka, dan saya akan menggunakan pembelajaran bukan hanya di kelas saja Bu Komang. Bisa saya akan lakukan pembelajaran di luar kelas untuk mereka mengetahui lingkungan di sekitar Bu Komang, seperti itu. Bagus sekali itu ya Bu ya. Dan berarti Ibu sudah memiliki rancangan ataupun rencana untuk memperbaiki kondisi kelas Ibu ataupun siswa Ibu yang minat yang kurang itu ya Bu ya. Iya. Nah, berarti itu kan juga termasuk strategi Ibu ya dalam mengubah proses pembelajaran Ibu. Nah, dari strategi ataupun rancangan yang sudah Ibu kembangkan tadi, kira-kira Ibu memerlukan bantuan dari siapa saja? Tentunya Bu Komang, tentunya saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat saya. Selain itu saya akan berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah Bu Komang, seperti itu. Baik, bagus sekali itu Bu ya. Semoga nanti rancangan Ibu bisa Ibu lakukan dengan baik. Nah, untuk hal ini selanjutnya saya ingin menanyakan, kira-kira Ibu sudah memiliki komitmen? Hai Bu Rita. Hai Bu Rati. Wah, hari ini Bu Rita sangat cantik sekali ya. Terima kasih Bu Rati. Bagaimana kabarnya Bu Rita? Tentunya baik Bu Rati. Ya, untuk hari ini Bu Rita akan mengadakan supervisi ya. Betul. Ya baik. Untuk hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Rita. Yang pertama adalah saya akan menanyakan kompetensi kucing apa yang ingin Bu Rita kembangkan saat Bu Rita melakukan kucing dengan teman Bu Rita, seperti itu. Baik Bu Rati, ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh
Bu Rita akan menanyakan 3 pertanyaan dengan kucingnya. Seperti ini ke ya Bu Rita ya. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua adalah saya akan menanyakan bagaimana kompetensi apa yang Bu Rita ingin sampaikan. Seperti ini ke Bu Rita. Kompetensi yang ingin saya sampaikan, pertama tentunya saya harus hadir secara penuh untuk coach saya. Setelah saya bisa hadir secara penuh membersamai beliau, dan saya ingin mendengarkan secara aktif, tentunya itu Bu Ranti. Oh, baik sekali Bu Rita ya. Jadi Bu Rita akan memilih kompetensi menjadi hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti ini ke Bu Rita nih. Baik, sekarang pertanyaan yang ketiga Bu Rita ya. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Rita sampaikan adalah yang seperti apa? Seperti itu. Baik Bu Ranti, indikator ketercapaian saya ingin coach saya dapat mengatasi maupun memecahkan permasalahan yang ada. Demikian Bu Ranti. Baik, sangat baik sekali ya Bu Rita ya. Pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Rita sekarang, untuk waktu saya kembalikan ke Bu Rita. Silahkan Bu Rita mengadakan observasi dengan temannya. Baik, terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Ranti. Ya, sama-sama. Halo Bu Komang. Hai Bu Rita, apa kabar? Baik Bu Rita. Senang sekali bisa ketemu dengan Ibu Komang hari ini. Iya Ibu, saya juga senang karena hari ini saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang saya miliki Bu. Ada permasalahan apa kira-kira Ibu Komang? Gini ya Bu ya, saya kan guru SD Bu ya, SD siswa saya kelas 6. Saya itu lagi kelas 6 Bu, dimana siswa saya itu hari-hari ini mengalami penurunan Bu dalam minat belajarnya. Seperti itu Bu, mereka sering tidak aktif di kelas, tidak berkonsentrasi, seperti itu Ibu. Sehingga saya juga mengajar bingung Ibu, kenapa siswa saya seperti ini. Seperti itu Ibu Rita. Nah, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi kepada saya, Iya. kira-kira dari perbincangan kita saat ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, dari perbincangan yang kita lakukan hari ini, saya ingin sharing dengan Ibu bagaimana permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya ingin menemukan solusi yang baik untuk melakukan ataupun menindaklanjuti permasalahan itu Ibu. Nah, Ibu sudah paham betul ya permasalahannya. Nah, kira-kira solusi atas permasalahan dari penurunan minat belajar dari siswa kelas 6 SD yang Ibu Komang alami tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Iya, dari hal itu saya melihat penurunan minatnya siswa saya itu, saya identifikasi Bu, banyak siswa yang tidak mau berkonsentrasi dalam pembelajaran. Mungkin karena metode ataupun media pembelajaran yang saya pakai itu hanya itu saja, seperti itu Ibu. Kemudian siswa juga tidak mau aktif, dia bertanya seperti itu, walaupun saya menggunakan metode diskusi, tetapi dia tidak mau aktif, seperti itu Ibu. Baik, masih perlu adanya pengembangan dari metode ya, Ibu sudah memahami. Lalu untuk tindak lanjut berikutnya mengatasi dari metode yang masih konvensional atau klasikal, bagaimana cara Ibu mengatasi metode belajar tersebut? Baik Ibu, dari hal itu saya sudah menyusun beberapa rencana itu Ibu, di mana nanti saya akan merubah metode mengajar saya di kelas, baik itu menggunakan media konkret yang lebih baik, kemudian
Adapun media-media yang akan saya gunakan akan lebih menarik, misalkan dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik, menayangkan seperti itu. Kemudian nanti saya juga akan menerapkan teknik ice breaking di sela-sela pembelajaran saya agar siswa saya merasa tidak bosan di kelas, sehingga memunculkan kembali motivasi mereka dalam belajar, dan secara tidak langsung minat mereka juga akan lebih meningkat kembali seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya Bu Komang. Tadi Ibu sudah memaparkan kondisi dari permasalahan Ibu. Ada di level berapa kira-kira masalah tersebut, dan setelah Ibu mengupayakan tadi metode belajar, kemudian kira-kira meningkat sampai di level berapa? Kalau di awal saya lihat Bu ya, saya kira-kirakan sih di awalnya itu saya berada di level 6 lah Ibu, karena saya merasa masih minatnya sangat berdrastis turun. Kemudian dengan metode yang akan saya terapkan lagi nantinya yang menarik kembali, mungkin saya menginginkan berada di level 9 lah Ibu, untuk mencapai nanti keberhasilan dalam menerapkan metode itu. Untuk peningkatan level yang luar biasa ya Bu ya. Dari 1 sampai 10 sudah berada di level 9 atas usaha upaya yang Ibu lakukan. Baik Ibu Komang, nah tadi Ibu sudah melakukan usaha. Kira-kira untuk menciptakan adanya perubahan, apa yang akan Ibu gunakan strateginya? Ya, strateginya yang saya akan gunakan di awal itu saya akan Hai Bu Rati, Hai Bu Komang, gimana kabar Ibu hari ini? asal sehat Bu Komang. Sehat ya, dan juga lebih baik ya Bu ya. Nah, nanti Ibu juga akan melaksanakan coaching ya Bu ya, Ya, dengan Bu Bu Komang. Rita ya. Ya Bu Komang. Namun sebelum Ibu melakukan hal itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rati ya, untuk kesiapan Ibu dalam melaksanakan coaching ya. Ya Bu Komang. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari pelaksanaannya nanti? Baik Bu Komang, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti waktu saya melakukan coaching, itu yang pertama adalah saya akan hadir sepenuhnya, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Seperti itu Bu Komang. Baik, berarti Ibu akan melaksanakan 3 kompetensi coaching ya Bu ya, di Ya. mana Ibu akan melakukan mendengarkan coachingnya nanti secara aktif, kemudian hadir dengan penuh, dan juga memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu ya. Ya Bu Komang. Nah, untuk pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan Ibu gunakan dalam melakukan coaching nanti? Baik Bu Komang, saya akan memilih 2 kompetensi di sini Bu Komang. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Seperti itu. Bagus sekali ya, Ibu berarti memilih 2 kompetensi dari 3 kompetensi tersebut ya. Iya. Iya, semoga nanti lancar. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, kira-kira indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, ini dicapai dalam pelaksanaan coaching nanti. Baik Bu Komang, indikator yang ingin saya kembangkan di sini adalah coach mampu mengatasi atau menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya, seperti itu Bu Komang. Begitu ya Bu Rati ya. Ya baik Bu Rati, agar mempersingkat waktu, silakan Ibu lakukan percakapan coachingnya dengan Bu Rita, dan semoga sukses ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Komang. Ya. Hai Bu Rita, Hai Bu Rati. bagaimana kabarnya? Baik Bu Rati. Aduh, Rita hari ini cantik sekali Bu Terima Rita. kasih atas
pujiannya Bu Rati juga cantik. Terima kasih kembali Bu Rita. Baik Bu Rita, tadi saya memanggil Bu Rita ke sini, mungkin ada sesuatu hal yang ingin Bu Rita sampaikan Bu Rita nih. Iya Bu Rati, saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan, kendala-kendala yang saya alami dalam pembelajaran di kelas, adanya penurunan dari minat belajar dari murid-murid saya. Seperti itu Bu Rati. Baik Bu Rita, kalau boleh saya tahu Bu Rita ya, penurunan belajar yang Bu Rita alami diakibatkan oleh apa Bu Rita permasalahannya? Seperti yang saya amati dan saya selidiki, murid-murid di sini mungkin merasa jenuh atau bosan dengan gaya belajar atau metode yang saya gunakan di kelas karena masih sangat klasikal. Selain saya menggunakan bantuan slide PowerPoint, namun tentunya tidak lepas dari metode ceramah. Mungkin ini yang membuat penurunan dari minat belajar siswa untuk fokus terhadap materi yang saya ampu di kelas. Baik Bu Rita, tadi Bu Rita sudah menjelaskan penurunan minat belajar siswa karena mungkin metode yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah saja, seperti ini ke Bu Rita nih. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan niki, mungkin Bu Rita mempunyai strategi untuk menyelesaikan permasalahan niki Bu Rita. Strategi yang akan saya gunakan ke depannya, saya akan menggunakan metode belajar yang lebih variatif, Bu Rati. Mungkin dengan menggunakan aplikasi yang interaktif agar siswa ikut berkontribusi saat pembelajaran dan merasa lebih menyenangkan, yang menyisipkan bermain sambil belajar, aplikasi game yang mengedukasi. Kemudian juga saya akan menggunakan metode belajar secara kelompok atau diskusi untuk memecahkan masalah, dan juga akan menambahkan ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga menjadi hal yang ditunggu-tunggu setiap saya hadir di kelas mengajar gitu Bu Rati. Wah, sangat luar biasa sekali ya idenya Bu Rita ya untuk meningkatkan minat belajar siswa. Baik Bu Rita, dari permasalahan yang Bu Rita sampaikan tadi, mungkin Bu Rita berada di level berapa dan pencapaian setelah Bu Rita lakukan perbaikan dari metode dan menggunakan media, berapa pencapaiannya setelah itu? Jika saya perhatikan di awal sepertinya masih ada berada di level 4. Kemudian kalau saya amati dengan rencana yang akan saya gunakan, pastinya akan ada peningkatan mungkin sampai level 7. Gitu berarti. Baik, tentunya ada peningkatan ya Bu Rita ya, dari level 4 menjadi level 7 seperti yang Bu Rita sampaikan tadi. Tentunya pasti ada kecampur tangan Bu Rita bagaimana menggenjot anak-anak bisa aktif kembali seperti itu, biar pembelajaran di kelas menjadi aktif dan menyenangkan lagi seperti yang Bu Rita sampaikan tadi. Baik Bu Rita, dari yang Bu Rita sampaikan itu dengan menggunakan metode, mungkin komitmen apa yang Bu Rita ingin capai dari permasalahan kita? Komitmennya saya akan berupaya untuk tetap disiplin pada diri saya di kelas, mendampingi, mengembangkan dari karakter siswa dan bisa mentransfer ilmu pendidikan yang saya ampu kepada anak-anak khususnya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat
inspirasi. Salam bahagia, guru penggerak. Om Santi 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 Om.